Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Sama seperti saya yang semangat banget hari ini. Karena bentar, sebelum saya kasih tahu kenapa saya semangat, saya punya pesan buat kalian, yaitu jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan kalau kalian harus keluar, jangan lupa pakai masker. Nah, misalnya kalian nggak ada urusan penting buat keluar, mending di rumah aja. Ya mungkin itu aja sih. Dan sekarang saya tuh mau ngasih tahu kenapa saya semangat banget. Karena hari ini tuh kita akan bahas soal Mi Note 10 ini teman-teman. Kemarin kita kan sempet unboxing Mi Note 10 ini sama-sama. Tapi kenapa video ini lama banget keluarnya? Karena saya tuh minatnya pengen syuting outdoor, tapi sayangnya kita tuh terpaksa harus di rumah aja. Akhirnya saya cari tempat yang sepi banget buat syuting handphone ini. Dan ya disinilah kita. Dan kenapa saya perlu syuting outdoor untuk handphone ini adalah karena di akhir video atau mungkin di sini video ini saya akan cetak hasil kamera HP ini sampai gede banget teman-teman, yaitu 4x3 meter. 4x3 meter itu mungkin satu kamar lah gedenya, bisa jadi lebih gede lagi. Dan buat teman-teman yang udah penasaran banget gimana hasil 108 megapiksel ini setelah dicetak 4x3 meter, sabar dulu teman-teman. Saya di sini akan jelasin sedikit soal Mi Note 10 ini, mulai dari desainnya dulu, mungkin sedikit aja ya. Dan kalau teman-teman langsung lihat bagian belakangnya tuh, ini cakep banget ya. HP ini tuh cakep teman-teman. Saya pas ngelihat handphone ini, wah, kita langsung aja mengingat unboxingnya tuh saya bilang HP ini cakep. Dan sampai sekarang HP ini tetap cakep menurut saya. Nggak berubah pandangan saya. Yang berubah tuh hanya bobotnya aja. Di situ di unboxingnya juga saya bilang kalau handphone ini kok ringan. Ternyata tidak seringan itu. Handphone ini kalau saya pakai agak lama dengan satu tangan, beratnya tuh bakalan terasa di tangan. Dan ini mungkin sebenarnya bisa saya toleransi ya, karena baterainya juga gede, yaitu 5260 mAh. Cuman memang agak sedikit berat aja teman-teman. Dan bagian belakangnya ini juga glossy banget ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dengan fingerprint atau HP-nya dekil, ya pasangin case dong. Di sini kita udah dapet case gratisan juga. Jadi ya udahlah. Dan kalau kita pindah ke bagian depan, Mi Note 10 ini punya layar berukuran 6,47 inci dengan resolusi Full HD dan panel AMOLED. Dan karena pakai panel AMOLED, jadinya kualitas layarnya tuh udah enak banget teman-teman. Keren banget lah pokoknya. Teman-teman mau pakai buat gaming, mau pakai nonton, mau apaan, semuanya udah enak, warnanya bagus. Apalagi di handphone itu masih ada jack 3,5mm, jadi oke lah ya. Dan juga untuk proteksinya handphone ini udah dilengkapi dengan Gorilla Glass 5, jadi harusnya udah lebih aman. Oke, sekarang saya mau masuk ke spesifikasi teman-teman. Jadi Mi Note 10 ini pakai chipset Snapdragon 730G dengan manufaktur 8 nanometer, octa-core 2,2 GHz dengan GPU Adreno 618. Nah, RAM-nya 6 GB dengan ROM 128 GB. Yang sayangnya tuh nggak bisa kita tingkatin lagi dengan microSD karena nggak ada slotnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa ini nggak cukup, mungkin ada pertanyaan buat kalian. Kalian nyimpen apa sih? Nah, untuk pengalaman pakai HP ini sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Dan karena ini bukan review soal pemakaian, saya sih nggak mau bahas ini terlalu panjang lah. Tapi di sini tuh kita dapat fitur NFC teman-teman. Ini fitur yang lumayan ya, apalagi di handphone dengan harga segini. Ini mahal nggak sih? Oke, sekarang saya mau lanjut ke bagian baterainya yang bikin handphone ini tuh agak berat teman-teman. Jadi handphone ini punya baterai dengan kapasitas yang cukup gede, yaitu 5260 mAh. Nah, saya tuh sampai bingung teman-teman, cara ngabisin baterainya ini gimana sih? Saya kadang-kadang pakai seharian tuh masih aja ada baterainya. Apalagi saya geletakin aja di rumah. Kadang-kadang tuh 2-3 hari nggak habis-habis teman-teman. Dan pas saya coba ngecas, casnya juga mendukung sampai 30 watt ya, jadi bisa cepet banget. Klaim Xiaomi sendiri, baterainya bisa diisi dari 0 ke 58% dalam waktu 30 menit aja. Dan pengisian penuh tuh dari 0 sampai 100% butuh waktu 65 menit aja. Untuk baterai yang kapasitasnya gede, itu cepet banget ya. Dan sebelum kita cetak fotonya sama-sama, saya tuh mau bahas dulu soal setup kameranya teman-teman. Jadi Mi Note 10 ini punya kamera utama beresolusi 108 megapiksel, dua lensa telefoto masing-masing 12 dan 5 megapiksel, kamera ultrawide 20 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Dan kok lensa telefotonya ada dua ya? Mungkin buat hasil telefoto yang lebih bagus pas di zoom 50 kali? Iya kali.
Untuk kamera selfie-nya sendiri punya resolusi 32 megapiksel aja, dan ini udah gede banget ya untuk selfie. Ini tuh bisa sampai kelihatan deh pori-pori saya. Mode malam juga bisa menghasilkan foto yang punya cahaya yang baik dalam kondisi yang lumayan gelap. Nah, di sini saya tuh udah ngambil dua foto, yang satunya mode malam dan yang satunya mode auto. Jadi teman-teman langsung aja cek sendiri perbedaannya. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah penasaran banget nih, gimana sih hasilnya 108 megapiksel dicetak 4x3 meter? Sebenarnya saya juga penasaran, teman-teman. Jadi kita langsung aja dulu hunting fotonya, habis itu kita cetak sama-sama ya. Dan kita ngambil sama-sama, terus kita liatin bareng-bareng. Oh ya, di sini saya ngambil fotonya di Padi Valley Makassar ya. Jadi buat teman-teman yang nanya kok pemandangannya bagus, nanti saya tulis infonya di deskripsi deh. Jadi langsung aja ya, cus. Oke teman-teman, jadi saya tuh udah di luar studio saya nih. Saya di alam. Ya, niatnya sih mau ngetesin kamera 108 megapiksel dari handphone ini. Dan di sini saya mau foto-foto yang bagus buat nanti kita cetak jadi 4x3 meter. Ya mungkin teman-teman harusnya udah tahu lah ya dari fotonya atau thumbnailnya. Nah, saya akan ngambil gambar di sini dan nanti akan kita cetak, karena nggak mungkin saya ngambil foto saya dan cetak 4x3 meter dong. Nanti dikira mau nyalek. Oke, jadi nanti kita akan nyoba, saya akan foto-foto dan hasilnya kita cetak sama-sama. Nanti kita juga ketemu lagi di tempat cetak. Oke, jadi sekarang kita foto-foto yuk. Lanjut. Oke teman-teman, jadi saya udah ada di tempat print nih. Ini di Double D di Makassar. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini atau mau cetak-cetak, mungkin bisa ke sini. Dan ini nggak disponsori ya. Saya tuh memang kebetulan langganan di sini aja karena hasilnya tuh lebih cepet daripada tempat lain dan juga lebih murah aja. Juga lebih enak lah tempatnya. Oke deh, jadi nggak usah pakai lama. Kayaknya kita langsung aja ya masuk. Saya di sini udah punya flash disk yang isinya tuh ada 3 foto yang akan kita print. Satunya 4x3 meter, satunya 2,6 kali 2 meter, dan satunya lagi 1,3 kali 1 meter. Mungkin teman-teman akan langsung dapat gambarnya saat saya sebut. Nah, jadi langsung aja kita masuk. Yuk. Oke teman-teman, jadi kita udah nitipin filenya tadi dan sekarang tinggal nunggu jadi, karena nggak mungkin kan langsung jadi. Jadi kita skip aja ke hari jadinya, kita bakal balik ke sini lagi buat ngambilnya. Jadi langsung aja yuk skip. Oke teman-teman, jadi saya udah cetak fotonya dan di sini saya punya 3 cetakan. Di sini ada 3 ukuran yang berbeda, yaitu 1,3 kali 1 meter, 2,6 kali 2 meter, dan yang terakhir 4 kali 3 meter. Dan di sini yang pertama saya tuh cetak fotonya yang 1,3 kali 1 meter tuh agak beda sendiri teman-teman. Nah, yuk ke sini. Nah, ini karena terlalu gede saya nggak bisa sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil fotonya. Waduh, woi. Teman-teman bisa lihat hasil fotonya. Coba lebih dekat lagi. Nah, di situ helai-helai rambut saya tuh sampai kelihatan juga teman-teman. Bahkan mungkin jerawat saya. Lubang hidung juga enak banget. Kok enak lubang hidungnya? Intinya semua kelihatan dengan jelas banget, sampai helai-helai rambut pun masih kelihatan. Nah, ini hasil 108 megapiksel kalau dicetak 1,3 kali 1 meter. Nah, kenapa saya pilih muka saya? Karena ya harus beda sendiri dong ya. Oke deh, jadi di sini udah ada 2 ukuran lagi. Coba disimpan dulu. Nah, di sini udah ada 2 ukuran lagi. Ini kalau nggak salah yang berapa nih? Kita buka dulu aja langsung.
Oke teman-teman, jadi di sini saya udah punya lagi yang 2,6 meter kali 2 meter. Nah, sini. Yuk, sini. Nah, kalau dijadiin perbandingan, saya tuh sebesar ini. Saya 180 cm. Dan ini tuh gede banget ya, 2,6 meter kali 2 meter. Nah, setelah dicetak hasilnya akan tetap bagus kelihatannya. Coba langsung aja. Nah, di sini bisa kelihatan kalau daunnya tuh masih bagus aja. Rumputnya juga masih kelihatan detailnya per helai-helai. Sampai di sini pohonnya pun masih kelihatan ada daunannya. Ada garis-garis daunnya tuh masih kelihatan. Sampai di sini pun masih kelihatan. Nah, gimana teman-teman? Ini watermarknya nih, 108 megapiksel penta kamera. Gila juga ya. Nah, bukan hanya ini aja. Bukan. Saya juga cetak sampai 4 kali 3 meter kan, seperti yang saya bilang tadi. Jadi langsung aja kita ke sini. Di sini saya udah. Nah. Ini 4 kali 3 meter, teman-teman. Segede ini. Ya, segede ini. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung ada imajinasi ya, kalau 4 kali 3 meter tuh memang segede ini. Ini mungkin bisa satu kamar kayaknya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat detailnya pun nggak hilang. Gimana? Nah, daun masih kelihatan. Semoga di kamera kelihatan ya. Nah, rumputnya masih bagus. Sampai di yang jauh pun ada orang di sini. Ini ada orang nih. Kelihatan nggak sih? Nah, di sini ada orang juga nih. Ya, mereka ngeblur karena mereka udah jauh. Nah, untuk rumput-rumputan yang masih agak dekat di sana, itu tuh keren banget nih. Gimana? Nah, watermarknya juga ada di sana, 108 megapiksel penta kamera. Di sini nih. 108 megapiksel penta kamera. Jadi mungkin teman-teman udah ada imajinasi. 108 megapiksel buat apa? Teman-teman nanya. Masih nanya, 108 megapiksel buat apa? Ya untuk inilah. Ya buat dicetak segede ini teman-teman. Untuk apa cetak segede ini ya? Nggak tahu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja ke studio. Oke deh teman-teman, jadi gimana? Menurut teman-teman hasilnya sesuai ekspektasi? Menurut saya sih hasilnya bagus banget ya. Dicetak 4 kali 3 meter pun masih bagus-bagus saja. Dan di sini mungkin ada penurunan kualitas sedikit karena saya cetaknya spanduk. Dan itu pun karena saya nggak bisa cetak foto 4 kali 3 meter teman-teman. Mungkin kalau kita cetak sebagai foto harusnya bisa lebih bagus lagi ya. Iya nggak sih? Ada perbedaan nggak sih? Saya di sini tuh soal percetakan kayaknya bukan expertnya deh. Mungkin ada teman-teman yang di divisi percetakan. Komentar di bawah ya. Dan mungkin ya sekian dulu kali ya video dari saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video baru dari saya kalian akan langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa share video ini ke semua sosmed teman-teman juga supaya teman-teman kalian bisa ngumpul di channel ini sama-sama dengan kita semua. Dan mungkin kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.